Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD Provinsi Jambi tahun 2025 pada Kamis 25 April 2024 di Ballroom BW Luxury Hotel Jambi. Kegiatan dimulai dengan registrasi peserta dan persiapan pembukaan pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, yakni Indonesia Raya, dan pembacaan doa serta laporan panitia penyelenggara oleh Kepala Bapeda Provinsi Jambi. Yang terhormat, anggota DPD RI Dapil Jambi telah hadir bersama kita Ibu Dr. Anda Elviana MSI. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Insinyur Restuardi Daun MSc, yang saat ini menyaksikan secara virtual. Dan selanjutnya juga yang kami hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, yang saat ini diwakili oleh Direktur Regional 1 Kedeputian Bidang Pembangunan Bapak Abdul Malik Sadat Idris SIMM, yang kami hormati Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Al-Haris SSMH. Selanjutnya juga yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Jambi beserta para wakil Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi, para pimpinan vertikal Provinsi Jambi, Bupati Wali Kota seProvinsi Jambi, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat hadir dan berkumpul tentunya dalam acara Musrembang Provinsi Jambi RPJPD tahun 2025 sampai dengan 2045 dan RPJMD tahun 2021 sampai dengan 2026. Sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan panitia penyelenggara oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Agus Sunaryo MSc, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Di samping itu, hal ini akan menjadi titik tolak kita dalam meletakkan kebijakan pembangunan secara komprehensif hingga 20 tahun ke depan. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya pada kesempatan ini selaku penyelenggara Musrembang RPJPD dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi untuk melaporkan kepada Bapak Gubernur sebagai berikut. 1. Tujuan pelaksanaan Musrembang RPJPD dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi ini adalah untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD, serta penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal perubahan RPJMD. Yang kedua, peserta Musrenbang RPJPD dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi diikuti kurang lebih 350 peserta dengan mengundang para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota se-Provinsi Jambi, akademisi, organisasi profesi, perbankan, organisasi masyarakat, insan pers serta lembaga adat. Selanjutnya, kegiatan Musrenbang RPJPD dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi telah dimulai dari tahun 2023 dengan beberapa rangkaian kegiatan, yaitu A. Workshop identifikasi permasalahan dalam rangka penyusunan RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025-2045 yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juni 2023 guna mengidentifikasi permasalahan daerah dari berbagai perspektif, diikuti oleh perwakilan dari perbankan, dunia usaha, BUMN, asosiasi dan organisasi nirlaba, serta akademisi, kepala sekolah SLB negeri dan swasta, serta badan eksekutif mahasiswa perguruan tinggi dan ketua OSIS SMA negeri dan swasta di Provinsi Jambi. B. Kick-off meeting penyusunan rancangan awal RPJPD Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023 guna mengkoordinasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan jangka panjang pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi, peluang, dan hasil evaluasi dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya. C. Forum komunikasi publik RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025-2045 yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 guna menyerap usulan dan masukan dari para pemangku kepentingan pembangunan terhadap rancangan awal RPJPD Provinsi Jambi, diikuti oleh unsur pemerintah provinsi dan kabupaten kota, instansi vertikal, akademisi, organisasi profesi, perbankan, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta lembaga adat. D. Selanjutnya, untuk menyusun perubahan RPJMD juga telah dilaksanakan forum konsultasi publik penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 pada tanggal 1 Agustus 2023, diikuti oleh unsur pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten kota, instansi vertikal, akademisi, organisasi profesi, perbankan, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta lembaga adat. Selanjutnya, agenda kegiatan Musrenbang RPJPD dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi pada hari ini terdiri dari 3 sesi, yaitu yang pertama, pembukaan yang terdiri dari sambutan dan paparan Bapak Gubernur Jambi sekaligus pembuka secara resmi acara Musrenbang RPJPD dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi. B. Yang kedua, sesi selanjutnya paparan dari Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah serta paparan dari Menteri BPN Kepala Bappenas Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Regional 1 Kedeputian Bidang Pengembangan Regional. Dan yang ketiga dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, demikian yang dapat saya laporkan dalam kesempatan ini. Selanjutnya, ke hadapan Bapak Gubernur kami mohon perkenan untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Musrenbang RPJP di tahun 2025-2045 dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan paparan Gubernur Jambi dan nantinya diakhiri dengan pernyataan membuka acara Musrenbang tahun 2024. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Akharis SMH, dengan hormat kami persilakan.
Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris Sos MH. Dalam acara ini juga turut memberi sambutan serta memberikan paparan dan diakhiri dengan pernyataan pembukaan Musrembang RKPD Provinsi Jambi tahun 2025. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Dengan periode 20 tahun, maka kesempatan ini belum tentu dapat kita peroleh kembali di masa yang akan datang. Momen ini sekaligus merupakan tanggung jawab besar kita karena merupakan penentu mau dibawa kemana Provinsi Jambi 20 tahun ke depan. Slide-nya jalan aja. Keistimewaan lainnya adalah karena pada hari ini kita sekaligus melaksanakan Musrembang Perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 sebagai respon perubahan terkait regulasi penyesuaian pada kebijakan nasional terbaru serta hal-hal lain dalam rangka percepatan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Saudara-saudara yang saya muliakan, tantangan global ke depan akan semakin kompleks, mulai dari tantangan geopolitik dan geoekonomi, persaingan sumber daya alam, konstelasi perdagangan global, tantangan demografi global, perkembangan teknologi hingga tantangan perubahan iklim, di mana terjadi peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrim dan bencana. Sementara itu, Provinsi Jambi juga masih menghadapi beberapa permasalahan pokok seperti tata kelola pemerintahan yang belum optimal, terbatasnya infrastruktur, pelayanan dasar dan perekonomian, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya daya saing daerah, dan degradasi lingkungan hidup. Sehingga isu strategis yang dihadapi adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum baik dan merata di tengah bonus demografi dan aging population yang belum terkelola dengan baik. Selanjutnya, degradasi lingkungan dan adaptasi perubahan iklim yang belum optimal juga menjadi isu strategis Provinsi Jambi yang perlu disikapi dalam 20 tahun ke depan, termasuk isu strategis terkait belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Mengacu pada isu strategis tersebut, perumusan visi RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025-2045 adalah Jambi yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Kata maju pada visi tersebut menggambarkan keinginan kuat untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang berdaya saing, modern, tangguh, dan inovatif, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berdaya dan mandiri. Kata sejahtera mengandung makna keinginan kuat untuk mewujudkan kondisi terpenuhnya hak-hak dasar semua lapisan masyarakat Provinsi Jambi secara menyeluruh, baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan kata berkelanjutan menggambarkan keinginan kuat untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi sosial, dan lingkungan, sehingga terwujudnya keadilan antar ruang dan waktu serta antar generasi. Sasaran visi tahun 2025 yang pertama adalah peningkatan pendapatan per kapita yang ditandai oleh PDRB per kapita mencapai 526 hingga 541,78 juta rupiah. Indeks ekonomi biru Indonesia sebesar 163,31 dan kontribusi PDRB sektor industri sebesar 13,22 hingga 13,31%. Sasaran visi kedua adalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang ditandai oleh tingkat kemiskinan pada kisaran 3,5 atau sampai 5,5% dan Gini rasio pada kisaran
0,31 sampai dengan 0,32 serta kontribusi PDRB Provinsi Jambi terhadap PDB sebesar 1,68%. Sedangkan sasaran misi ketiga adalah peningkatan daya saing daerah yang ditandai dengan peringkat daya saing daerah secara nasional pada peringkat 15. Sementara sasaran visi keempat adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh indeks modal manusia sebesar 0,71. Hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan poin umum perubahan RPJMD sebagai berikut. Tidak ada perubahan visi dan misi ataupun perubahan target atas sasaran makro. Kita tetap konsisten mewujudkan Jambi mantap, yaitu Jambi yang maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala dengan 3 misi, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan, memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, serta memantapkan kualitas sumber daya manusia. Terdapat penambahan 1 indikator baru pada tujuan meningkatkannya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamais, serta berkesetaraan gender, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia dengan metode baru atau IID. Indikator ini sekaligus menjadi indikator kinerja utama daerah atau IKU baru menggantikan indeks pemberdayaan gender, mengingat kesetaraan gender sudah termasuk kata pada aspek kesetaraan dalam perhitungan ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, perencanaan tidak menjamin suatu keberhasilan, namun keberhasilan tidak pernah dicapai tanpa adanya sebuah perencanaan yang baik. Karena itu, perencanaan yang baik adalah setengah dari keberhasilan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga Musrenbang RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025, 2045 dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021, 2026 ini dapat memberikan masukan terbaik untuk kemajuan Provinsi Jambi di masa-masa mendatang. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025, 2045 dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021, 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti musrenbang dan selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima insyaallah Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus buat Pak Dirjen, Pak Eswari Daud, makasih atas waktunya hari ini. Beliau juga mantan PJ Gubernur Jambi Tempoh hari. Salam hormat Pak Menteri, Pak Dirjen, dan mohon dukungannya terhadap Provinsi Jambi. Terima kasih. Kami mohon berkenan kepada Gubernur Jambi untuk tetap berada di tempat, mohon izin. Dan selanjutnya kami mengundang
Pemerintah Kabupaten Batanghari kami persilakan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kami persilakan. Pemerintah Kabupaten Merangin kami persilakan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun kami persilakan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kami persilakan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kami persilakan. Pemerintah Kabupaten Kerinci kami persilakan. Kepada Basnas kami persilakan. Dan selanjutnya dari LSM Pinang Batang kami persilakan. Baik, kami ucapkan terima kasih dan selanjutnya kita akan sesi foto bersama untuk kami undang kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi untuk naik ke atas panggung. Kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Atas nota kesepakatan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrembang RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025 sampai dengan 2045 dan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrembang pembaruan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021 sampai dengan 2026. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk persiapan foto bersama kami akan bantu menghitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. Bersama panggung mohon izin Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih dan mohon berkenan kepada Gubernur Jambi, Ketua DPRD, Bupati Wali Kota, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk semula.
hadir bersama kita yaitu Bapak Insinyur Reswandi Daud MSc, selamat siang. Dan kedua, Direktur Regional 1 Kedeputian Bidang Pengembangan Bapak Abdul Malik Sadat STMND. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya paparan tentunya akan dipandu oleh moderator kita, oleh Mbak Gebi dan Mbak Tiffany. Kami persilakan. Punya di pinggir dermaga seberang. Bapak Ibu tamu undangan, ketika nanti kami mengucap salam, mohon dijawab dengan semangat dan lantang. Pada siang hari, dalam acara ini juga dilakukan diskusi dengan para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian PPN Bappenas RI. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya pada siang hari ini senang sekali saya Tiffany Amina dan rekan saya Gebi Cica. Pada hari ini kita akan memandu diskusi yang mana dua narasumber kita telah hadir secara daring, tapi sebelum itu kita akan menyapa tamu kehormatan yang telah hadir pada hari ini. Yang pertama kami ucapkan kembali selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Al-Haris SSMA. Selamat siang dan selamat datang Bapak. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita. Yang pertama dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Insinyur Reswandi Daud MSc. Selamat siang dan selamat bergabung Bapak. Dan tidak lupa juga kami ingin menyapa untuk narasumber kita yang kedua yang saat ini telah bergabung via daring, yaitu Direktur Regional 1 dan Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas Bapak Abdul Malik Sadat Idris ST. Kami ucapkan selamat bergabung Bapak. Dan juga kami ingin menyapa tamu yang hadir pada hari ini yang kami hormati para anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi dan DPD RI Utusan Provinsi Jambi, yang kami hormati pula Ketua, Wakil Ketua, serta para anggota DPRD Provinsi Jambi, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, seluruh Bupati dan Wali Kota Provinsi Jambi, para pimpinan instansi vertikal, serta seluruh hadirin yang kami hormati yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Musrembang Provinsi Jambi RPJPD 2025-2045 dan perubahan RPJPD 2021-2026. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk semangat kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya Musrembang Provinsi Jambi tahun 2025 ini memiliki tema Mantap Mewujudkan Jambi Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Ini tentunya setara dengan visi-misi Jambi Mantap yang dimiliki oleh Bapak Gubernur kita dan juga Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Inovasi tidak hanya berhubungan dengan satu arah kebijakan saja, namun bisa disebut sebagai inovasi yang komprehensif karena intervensi yang dilakukan melalui bentuk program unggulan Provinsi Jambi yaitu Dumisake, menuju kepada 3 pilar indeks pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pilar perluasan akses dan kesempatan. Perlu diketahui juga bahwa acara Musrembang Provinsi Jambi tahun 2025 ini siap menampung aspirasi dan juga masukan dari Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini, dan juga telah dilaksanakannya Musrembang Kabupaten Kota Provinsi Jambi dilaksanakan di masing-masing daerah, tentunya dalam rangka melaksanakan inovasi. Telah dikeluarkan beberapa regulasi sebagai pendukung inovasi serta beberapa regulasi yang telah dikeluarkan dan nantinya akan sama-sama kita bahas, di mana nanti akan ada sesi tanya jawab daring. Boleh silakan langsung saja Mbak Tiffany diperkenalkan. Dan baiklah Bapak Ibu tamu undangan berserta seluruh audiens yang telah hadir pada siang hari ini, kita akan langsung saja memulai. Waalaikumsalam, Bapak. Baik, karena jaringannya kurang mendukung jadi terputus-putus, Mbak. Sudah bisa kami mulai? Siap, sudah Bapak, kami persilakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Untuk menyampaikan beberapa pengantar, perkenankan kami membacakan dua buah pantun. Kita di Jambi 9 bulan, tak dua sampai, mendayung sampai. Bersama hari ini kita bermusyawarah merencanakan Jambi di masa depan. Dari Danau Kumbang ke Sangolawan, mencari batik matahari berbahan sutra. Dengan Musrembang, kita siap membangun, wujudkan masyarakat Jambi yang sejahtera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Al-Haris Gubernur Jambi, juga kami banggakan Ibu anggota DPD RI, Ibu Haja Dr. Anda Elviana MSI, dan juga anggota DPR RI Sajambi yang berkesempatan hadir, jajaran Forkopimda Provinsi Jambi, Ketua DPRD dan pimpinan DPRD serta anggota DPRD Provinsi Jambi, para wali kota, bupati se-Provinsi Jambi, Bapak Ibu, jajaran perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah, serta hadirin yang kami hormati dan banggakan. Kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini, sekaligus juga menyampaikan permohonan maaf karena pada hari ini dalam waktu yang bersamaan pagi ini kami juga tidak berada di Jakarta, posisi di daerah, dan nanti siang melanjutkan dengan Menteri Perekonomian sehingga tidak sempat hadir langsung di Kota Jambi. Salam hormat kami kepada Bapak Gubernur dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan. Bapak Ibu, kami juga menyampaikan selamat menjalankan berpuasa di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita lakukan ini juga bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan menyampaikan beberapa hal, mungkin ini akan sedikit ringkas dan nanti secara lengkap kami sampaikan kepada panitia. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi untuk mempersiapkan perencanaan pembangunan Provinsi Jambi, baik dari jangka panjang 20 tahun maupun persiapan perubahan untuk rencana 5 tahunan atau perubahan RPJMD 2021-2026 sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Kepala Bapeda. Melalui kesempatan ini kami berharap forum juga dapat menjadi media untuk seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dan kontribusi terkait apa yang akan dicapai atau kemana arah pembangunan provinsi 20 tahun yang akan datang yang akan kita tuangkan di dalam RPJMD, termasuk juga tadi untuk jangka pendek perubahan terhadap RPJMD 2021-2026. Kami juga berharap melalui forum ini berita acara terkait dengan pokok-pokok kebijakan yang akan disepakati ini akan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga proses kita untuk menyelesaikan lanjutnya rencana akhir dapat dilakukan sesuai dengan agenda atau ketentuan yang ada. Bapak Ibu sekalian, selain bicara mengenai pembangunan daerah, Pasal 258 Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah memandatkan setidak-tidaknya ada 5 hal yang menjadi tujuan dari pembangunan daerah, yaitu bagaimana kita pemerintah daerah dapat meningkatkan dan memeratakan pertama pendapatan masyarakat, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga lapangan berusaha, yang keempat akses dan kualitas pelayanan publik, dan ujungnya nanti kepada peningkatan dan pemerataan daya saing daerah. Sehingga kami harapkan dalam pembahasan musrah ini setidak-tidaknya diarahkan untuk dapat menjawab hal tersebut, tentunya dalam frame atau kerangka yang tadi diuraikan oleh Bapak Gubernur, visi Jambi ke depan. Pencapaian tujuan pembangunan daerah ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan wujud dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang sejatinya telah disampaikan kepada daerah dan menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Lagi-lagi kami dalam beberapa kesempatan menyampaikan ada 2 makna konteks pembangunan daerah dalam undang-undang yang pertama adalah bagaimana urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah bisa kita terjemahkan menjadi bentuk-bentuk pelayanan publik yang nantinya akan masuk ke dalam dokumen perencanaan dan kemudian akan diikuti dengan penganggaran di dalam APBD kita. Dan yang selanjutnya yang kedua, ini menjadi bagian integral
atau bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pembangunan nasional secara keseluruhan. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2025 yang akan datang, tahun depan, ini adalah salah satu tahun penting dan strategis dalam konteks perencanaan, termasuk yang ada di daerah tentunya. Karena 2025 adalah tahun pertama RPJMD 2025-2029, sekaligus juga tahun pertama untuk RPJMD 2025-2045 yang nanti akan didiskusikan dalam musrembang ini. Target 2025 adalah merupakan baseline dari RPJMD sekaligus juga RPJMD yang akan menentukan kemudian langkah kita menuju ke tahun 2040. Untuk itu maka musrembang tahun 2024 ini memiliki arti penting dalam pembangunan tahap pertama pemerintahan baru yang akan datang untuk meletakkan fondasi transformasi pemerintahan menuju Indonesia Maju 2045 sesuai dengan RPJMD kita. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, 2024 tahun ini merupakan tahun yang cukup sibuk. Sudah kita melaksanakan pesta demokrasi. Tahun ini juga dalam konteks perencanaan merupakan tahun terakhir dari dokumen perencanaan yang kita miliki, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Sehingga tahun ini kita tidak hanya menyusun untuk tahun depan 2025, tapi kita menyusun membahas 20 tahun ke depan RPJMD sekaligus juga untuk 5 tahun teknokratiknya. Karena definitif KDH maupun Dewan yang akan menetapkan di 2020. Terkait dengan perubahan RPJMD 2021-2026 ini cukup besar untuk kita tuntaskan karena ini akan menjadi acuan langkah berikut kita untuk mengusung perencanaan di 2020. Nikmati kebun teh kayu awal ditutup dengan makan bersama. Rencanakan Jambi, janganlah separuh, kalau separuh, majunya lah. Terakhir, bolu mojo disimpan di atas nampan, dinikmati di tepi danau biru malam bersih. Jambi maju bukanlah sekedar harapan, akan terwujud bila berencana dan berkolaborasi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rasduardi Daud. Itu dia tadi untuk narasumber kita. Kami mohon izin Bapak untuk tetap berada di kanal Zoom yang sudah disediakan oleh panitia. Karena nanti kita untuk di sesi terakhir akan ada sesi tanya jawab bersama dengan para audiens dan juga tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Benar sekali Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelum kita memanggil narasumber kita yang kedua, tadi ada satu poin penting yang nantinya akan sama-sama kita bahas, yaitu tentang tujuan pembangunan daerah sesuai dengan pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tapi sebelum itu kita akan memanggil terlebih dahulu narasumber kita yang kedua. Baik, izin kami menjelaskan lebih lanjut terkait Jambi.
Jadi Jambi sendiri nanti tidak hanya sebagai pusat sumber daya alam, namun juga mulai kepada hilirisasinya yang dialirkan ke baik ke orientasi ASEAN, orientasi Jawa seperti market generator. Lanjut. Nah, mulai Jambi sendiri sangat strategis untuk ibu dari segi pengolahan itu berbasis nantinya daya saingnya dari energi bagi terbarukan ya. Contohnya saat ini sedang dibangun PLTM angin yang akan kedepannya menyediakan listrik yang bersih sehingga memungkinkan industri memiliki daya saing yang lebih di Jambi. Itu salah satunya karena banyak sekali kawasan industri sedang dibuat. Mudah-mudahan ini ada menjadi daya saing tersendiri di Jambi dengan potensi EBT-nya. Lanjut. Khusus untuk kita lihat lagi kebetulan di dalam Sumatera ini juga banyak mengandung kawasan afirmasi Bapak Ibu. Nah ini yang kalau khusus dalam konteks Jambi tentu di perbatasan ya, di dekat Gunung Bukit Barisan ya, antara menuju baik perbatasan dengan Maung, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Nah, di sini kita mempercepat basic infrastructure, human resource development, direct express connection dan government engaged activities. Lanjut. Kita lihat Bapak Ibu, Jambi sendiri ini baru berkembang ya perpetaannya, dan di kota Jambi sendiri mungkin akan butuh menjadi metropolitan penyangga ya ke depannya, dan kota-kota kecil lainnya di Tanjung Bumi Barat juga akan berkembang. Akhirnya aja bagaimana ini mungkin sebenarnya cukup penting. Nah, di sini kita lanjut lagi next. Mungkin saya highlight aja lewat lagi. Baik, di sini yang perlu Bapak Ibu di Jambi ini kayak tata ruang ya, mungkin dan percepatan infrastruktur ini berlaku tetap di Sumatera yang rumah tangga dan juga digital itu sangat penting serta perlainan dasarnya. Lanjut 10 menit, lanjut lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa fokus terutama di terkait kemiskinan LPE ya. Ini lanjut lagi. Di sosial ini sedikit Bapak Ibu, mungkin saya mohon tambahan waktu karena di transformasi ini penting melihat hubungan provinsi dengan kabupaten kota. Yang pertama di transformasi sosial kesehatan untuk semua, kiranya kita bisa fokus di Tanjung Jambi Timur, Telo, Batanghari, di pelayanan rujukan di Sungai Penuh, Bangkok, Kuala Tungkal. Untuk sumber daya manusia, bagaimana Universitas Jambi ini bisa terus berkembang sebagai motor pendidikan maupun vokasi pendidikan di Bangkok dan Sungai Penuh, serta perguruan tinggi akademi komunitas di Tanjung Jambi Barat. Lanjut. Masukan berikutnya Bapak Ibu, transformasi ekonomi ini banyak diatur industri. Mudah-mudahan koridor industri Jambi Muara Bulan salah satunya potensial destinasi pariwisata baik yang sifatnya di kota Jambi yang heritage maupun global geopark Merangin, KN Merbak, Taman Nasional 12 bisa menjadi ekoturism. Produktivitas sawit dan karet berkelanjutan tetap terjaga, pembangunan EBT-nya, PLTA dan PLTP ini bisa berjalan. Akses internet karena di Jambi sendiri blank spotnya masih cukup banyak ya. Ini mungkin kita perlu kejar penguatan literasi digitalnya dan e-government. Lanjut lagi. Khusus integrasi domestik global, penyelesaian dan integrasi transportasi yang tol Trans Sumatera Jambi Rengat, kemudian juga mulai nanti nyambung kereta batu baranya dari Lampung itu Jambi, Pekanbaru, Jambi, Palembang bisa kita selesaikan juga, dan juga optimalisasi bandara ya, bandara yang baik bandara Jambi, bandara
tempat di Pago, kendaraan orang umum dan pengembangan bandara di Bangkok, Merangin bisa berjalan dengan baik. Untuk pedesaan banyak yang pemenuhan infrastruktur dasar di Perkotaan Jambi, Sungai Penuh dan Bangkok, agar publik di Perkotaan Jambi, serta di pedesaannya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Barat dan Kabupaten Batanghari. Lanjut lagi. Baik, di regulasi ini di mana antar kabupaten bisa bekerja sama, terutama di daerah yang bersama pusat, provinsi dan antar kabupaten di yang afirmasi lambat dulu, yaitu di Tanjung Jabung Timur, Tanjung Barat dan Kabupaten Batanghari. Lanjut. Baik, ini juga kerjasama Bapak Ibu Provinsi Jambi bagian dari MTGT, mudah-mudahan bisa tetap ikut dalam platform tersebut. Lanjut. Yang terakhir yang budaya Bapak Ibu, ini sebenarnya modal dasar pembangunan yang khas juga di Provinsi Jambi. Bagaimana keberagaman di cagar budaya nasional Muara Jambi, atraksinya jadi memperkuat selain untuk para wisata, namun juga dinilai yang positif, hukum adat, yang besar kritis bisa berjalan. Nah itu kira-kira. Lanjut. Next. Yang ketahanan pangan, air, energi, dan di sini banyak sekali potensi sebetulnya Bapak Ibu, lahan dan airnya, Kerinci, Tanjung Jambu, maupun infrastruktur kelistrikan perlu grid ya, perlu transmisi di wilayah Jambi agar kokoh listrik kelistrikannya. Pengolahan sumber air terpadu di konservasi juga penting karena mulai banjir. Akses air minum universal di Merangin, Soloragung dan Muara Jambi, di daerah yang ada rezeki rawannya juga sangat penting. Sementara untuk bencana, climate change, kebakaran dan banjir dan rob di Merangin, Tanjung Jabung Timur, Perkotaan Sungai Penuh dan Bangkok ini kita dapat rumuskan. Lanjut. Sebagai penutup, Bapak Ibu, mohon maaf melampaui sedikit. Mudah-mudahan kita bisa sinkron, saling memberi masukan. Kami ingin mendengarkan juga dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan proses ini dapat kita lanjutkan sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih, Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari Kota Sungai Penuh, mohon izin Pak Kawan. Mungkin pertanyaannya ke Bapenas, kayak Pak Masalah, terkait dengan arah kebijakan transformasi di buku 2 untuk Provinsi Jambi, kaitannya dengan pengembangan jalan tol untuk mendukung rantai nilai dan rantai pasok di Provinsi Jambi. Sepertinya hanya Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang tidak kecipratan dilalui oleh jalan tol. Yang pertama, kenapa demikian? Karena sesuai dengan aspek geografis, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci itu merupakan kawasan yang rawan bencana, baik geologi maupun kemudian konektivitasnya pun dirasa perlu memadai karena aksesnya juga, medannya juga berat apabila kita ke Kota Sungai Penuh maupun sebaliknya. Nah, mungkin mohon pencerahan dan petunjuk terkait dengan kebijakan tersebut, Pak. Demikian, terima kasih. Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami memberikan waktu untuk menjawab kepada Bapak Abdul Malik selaku Direktur Regional 1 Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN dan Bapenas. Langsung saja Bapak ditanggapi. Ya, baik. Kalau kita bicara transportasi, fungsinya kan kalau di transportasi darat ya, prasarananya ini ada kelas-kelas dari yaitu penjaringan jalan tol, jalan nasional, hingga jalan kabupaten. Untuk 2 kabupaten tadi itu Sungai Penuh dan Kerinci, yang seni traffic dan lain-lain ya itu sepertinya memang ya bukan jaringan jalannya yang penting menyambung di akhirnya dan pemantapannya bagus dan kebetulan itu mungkin waktu tempuhnya bisa kita kurangin. Terus yang kedua, multimoda transportasi kan, kalau jalan lebih banyak buat barang. Tadi multimoda transportasinya bandara yang lebih dekat
pada dua kabupaten tadi sedang direncanakan atau dikembangkan lagi, dan mudah-mudahan itu bisa membantu konektivitas di daerah tersebut. Dan kebetulan di perencanaan saya di daerah tersebut memang khusus ya daerah jantungnya dari Permatanya Jambi. Di situ banyak kegiatan yang sifatnya untuk konservasi, turisme, dan juga agrikultur. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana? Cukup ya Pak? Cukup, baik. Tentunya sesi tanya jawab ini berakhir karena tadi kita sudah mendengarkan 3 pertanyaan, dan kami sebelum menutup sesi tanya jawab ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada 2 narasumber yang telah hadir secara daring, yaitu Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Insinyur Restuardi Daud MSc, dan juga narasumber kedua kita yaitu Direktur Regional 1 Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas, Bapak Abdul Malik Sadat Idris, ST Master Engineering. Dan juga saya pun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tamu undangan yang telah hadir dan seluruh peserta yang telah menyimak rangkaian paparan 2 narasumber kita dan juga sesi tanya jawab ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu hadirin, pembukaan Musrembang RPJPD tahun 2025 sampai dengan 2045 dan RPJMD 2021 sampai dengan 2026. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian, dan kami ucapkan selamat siang dan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.